Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Bersama saya Ida Triwahyuni dari SD Negeri Bandung 1 sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang ini, saya didampingi dan dibimbing oleh Bapak Melkian Husnaauni sebagai fasilitator dan Ibu Marfamah sebagai pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata. Sekolah Idaman adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Sekolah seyogianya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warga sekolah, khususnya peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan secara sadar oleh setiap warga sekolah. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, terciptanya budaya positif di kelas, sekolah, dan dalam pembelajaran. Kedua, menumbuhkan disiplin positif agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Tolak ukur dalam pelaksanaan aksi nyata, yaitu memberikan pemahaman pada peserta didik. Peserta didik mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka, menghargai diri sendiri, dan juga menghargai orang lain. Lini masa tindakan aksi nyata. 1. Menyusun materi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam aksi nyata. 2. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. 3. Membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. 4. Melakukan diseminasi dengan rekan guru di sekolah untuk menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan budaya positif serta nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memantau, mengevaluasi, dan juga merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini diantaranya, yang pertama, kepala sekolah sebagai pendukung utama terlaksananya program aksi nyata. Kedua, rekan sejawat sebagai unsur penting untuk mensukseskan program penerapan budaya positif agar bisa diterapkan di kelas. Ketiga, orang tua peserta didik membantu mengawasi di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi secara luring yang dilakukan di sekolah dengan rekan sejawat mengenai berbagi pengalaman tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bandung 1 serta tenaga pendidikan yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktunya di siang hari ini
walaupun dengan cuaca yang sangat panas, tapi kita masih tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga saya aturkan yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan di siang hari ini dan juga telah mengizinkan serta mendukung kegiatan-kegiatan yang saya selenggarakan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan bergerak-gerak dulu sebentar ya Pak Bu, biar kita semangat. Setuju? Setuju. Boleh berdiri silakan. Dimulai dari gerakan yang lambat, kemudian sedang, dan kecepatannya tinggi. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan lanjut ke materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kegiatan pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Di sini saya sudah merangkum materi-materi yang akan saya sajikan. Bapak dan Ibu, di kegiatan pendidikan guru penggerak ini telah banyak materi yang sudah saya pelajari, dimulai dari modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang sudah kita diskusikan, yang kita implementasikan pada pendampingan individu yang kedua kemarin bersama dengan pengajar praktik Ibu Mansama. Kemudian, ini adalah kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Ada 6. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Sebelum kita membahas tentang disiplin, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah paradigma, teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada sebuah ilusi-ilusi yang telah melekat pada diri kita sebagai seorang guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid atau siswa kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita ini tidak bisa memaksa murid. Kalaupun misalnya murid mau mengikuti apa yang kita perintahkan secara terpaksa, itu cuma dalam jangka pendek. Jadi pada saat itu aja. Nah, itu teorinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan. Nah, biasanya kita selalu menggunakan bujukan ya untuk anak-anak. Yaitu bentuk-bentuk kontrol, bujukan-bujukan seperti itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid atau siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi sebuah bujukan. Biasanya kita membujuk murid-murid kita agar mau melakukan sesuatu. Itu adalah sebuah kontrol yang kita lakukan terhadap murid kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan sebuah kritik dan membuat murid itu merasa bersalah, itu akan membuat si murid merasa rendah diri sehingga dia merasa bahwa dirinya itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri, sehingga akibatnya percaya diri mereka pun akan semakin menurun ketika kita membuat anak tersebut merasa bersalah dengan kritikan yang kita berikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang memang sering melekat di dalam diri seorang yang sudah dewasa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Jadi pada dasarnya bukan kita yang bertanggung jawab agar anak tersebut berbuat sesuatu, tetapi kita harus menimbulkan atau memunculkan atau menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak secara sadar agar anak tersebut mau berbuat hal yang dia mau secara sadar tanpa paksaan ya maksudnya. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini ada sebuah paradigma. Yang pertama tentang stimulus respon. Terjadi perubahan ke paradigma teori kontrol. Kita akan bahas satu persatu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu yang kita pikirkan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kita akan beralih ke paradigma teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Begitupun di kelas, setiap anak memiliki kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan, yang anak butuhkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apapun itu. Jadi gambaran kita tentang sesuatu itu berbeda-beda. Beda orang, beda pikiran, pasti beda juga gambaran atau pandangannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita beralih ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan berarti kita mengubah orang itu supaya berpandangan sama dengan kita, tapi kita yang memahami pandangan orang lain. Begitu ya Pak, Bu. Kemudian kita lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang biasanya kita pikirkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perilaku buruk, itu adalah sebuah kesalahan. Padahal bukan seperti itu. Kita beralih ke paradigma teori kontrol.
Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa kita itu memiliki tujuan. Biasanya ada kebutuhan dasar yang gagal dipenuhi ketika mereka berperilaku buruk. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Ketika kita tidak mau melakukan sesuatu, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kalau kita tidak mau, ya berarti kita tidak akan melakukannya. Kalau kita misalnya mau secara sadar, kita akan melakukannya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini sama seperti tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain akan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita gagal membujuk peserta didik untuk melakukan sesuatu, biasanya kita lakukan sebuah paksaan. Nah itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kita beralih ke teori kontrol. Yang harus kita lakukan yaitu kolaborasi, konsensus atau kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan dipaksa ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ajak anak kolaborasi, ajak kerjasama, ajak bicara supaya mau melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, yang seharusnya model berpikir menang. Misalnya ketika kita berhasil memujuk atau memaksa seorang siswa untuk melakukan sesuatu, itu artinya kita menang, Anda kalah. Nah, itu yang harus kita hilangkan sekarang. Jadi model berpikirnya menang dan menang. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tegaskan kata berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana pembelajaran tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Jadi strategi yang kita terapkan pada sebuah pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, di mana pembelajaran ini semua kebutuhan belajar siswa itu terakomodir atau terpenuhi. Kita tahu di kelas itu semua siswa berbeda-beda kebutuhannya. Misalnya kelas rendah, ada anak yang baru bisa atau mengenal huruf, ada anak yang sudah bisa baca tapi eja, ada juga anak yang sudah lancar baca. Nah, bagaimana caranya kita memenuhi semua kebutuhan murid kita yang berbeda-beda itu dalam suatu pembelajaran? Itu namanya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya seperti yang sudah kita ketahui dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Iya. Nah, baru kita akan masuk ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi dilakukan secara sadar. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya.
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai yang kita rumuskan ini atau yang kita terapkan itu bisa dimengerti oleh agama manapun, oleh suku manapun, oleh anak yang berbahasa apapun dan latar belakang dari keluarga yang seperti apapun. Itu arti dari universal ini. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada teori kontrol berdasarkan teori Dr. William Glasser. Kemudian dengan mainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka intrinsiknya, motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nilai kebajikan ini selain dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan menurut Ivo Primary Years Program atau PYP. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi itu terdiri dari dua, ada motivasi ekstrinsik, ada juga motivasi intrinsik. Ekstrinsik artinya dari luar. Jadi motivasi ini berasal dari luar, berasal dari dorongan luar. Biasanya itu dikarenakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya contohkan, misal anak akan melakukan belajar dengan aktif atau rajin belajar karena dia ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, itu motivasi ekstrinsik karena motivasinya berasal dari luar. Anak ingin mendapatkan hadiah, atau anak mengerjakan piket karena takut dihukum oleh gurunya. Itu motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Kemudian motivasi intrinsik, motivasi ini menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari diri mereka sendiri. Itu artinya mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan mereka menjadi menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu ini foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan kata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi bukan berarti kita pintar memerintah orang lain, tapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan jelaskan apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman mungkin hal yang tidak aneh ya untuk kita. Hukuman biasanya kita sering dengar. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
bersifat satu arah dari guru, modenya paksaan. Misalnya, anak bukunya panjang, cari sampah. Nah, itu hukuman. Itu namanya hukuman. Ini sebenarnya menggiring anak menjadi identitas gagal. Ya, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi terencana dan disepakati. Dibuat oleh guru dan siswa, modenya stimulus respon. Contohnya, kita sepakat dengan anak-anak. Kalau kalian tidak pikir, berarti kalian harus membantu yang pikir besok. Nah, itu artinya konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Yang terakhir, restitusi. Restitusi ini cara terbaik yang digunakan oleh guru dalam menghadapi masalah siswa. Karena restitusi ini dapat memperbaiki kesalahan. Sifatnya kolaboratif. Mode yang digunakan juga mode teori kontrol. Nanti akan kita bahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan guru. Ini contoh-contoh Bapak dan Ibu, contoh-contoh dari tindakan guru, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan sebuah hukuman, bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Nah, silakan Bapak dan Ibu diperhatikan bagian 2 dan bagian 4. Di sana sama-sama mengelilingi lapangan basket 2 kali, tetapi yang atas merupakan bentuk hukuman dan yang bawah merupakan konsekuensi. Ada perbedaan. Ini mengelilingi lapangan basket 2 kali, yang bawah juga sama. Tapi kenapa ini hukuman dan yang bawah konsekuensi? Karena ada pelajaran yang belum masuk. Iya, betul sekali. Karena di sini mengelilingi lapangan basket itu pada pelajaran PJOK, ya. Artinya PJOK itu kan pembelajaran fisik. Jadi ketika anak diberikan suatu sanksi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena keterlambatannya, itu bukan hukuman kalau untuk pelajaran PJOK, tapi sebuah konsekuensi. Nah, kita ini sebenarnya dihukum oleh penghargaan menurut teori Alvin Horn. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tapi ketergantungan. Penghargaan itu seperti yang saya contohkan tadi, anak juara 1 karena ingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan pujian misalnya dari orang tua atau dari gurunya. Itu pengaruhnya jangka pendek. Kenapa? Karena motivasinya dari luar. Walaupun jangka panjang, anak jadi ketergantungan terhadap hadiah tersebut. Jadi tetap mau juara 1 asalkan dapat hadiah, jadi ketergantungan. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, sudah tergambarkan ya dari yang contoh tadi. Penghargaan juga merusak hubungan, ada rasa iri dan persaingan. Ketika anak yang lain yang tidak mendapatkan hadiah, dia pasti merasa iri dan akan terjadi sebuah persaingan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika seorang anak sudah terbiasa mendapatkan penghargaan karena juara 1, ketika mereka melakukan tugas lagi atau mengerjakan ulangan lagi, karena mereka merasa aku udah bisa, mereka akan menjawab pertanyaan itu dengan tergesa-gesa, teledor ya, dengan kata lain teledor, karena merasa sudah mampu, sudah bisa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sudah tergambarkan seperti tadi. Penghargaan menghukum, penghargaan merusak motivasi intrinsik karena penghargaan itu pengaruhnya dari luar, jadi anak tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini ciri-ciri restitusi saya akan bahas sedikit aja karena nanti di akhir akan ada pembahasan yang lebih dalamnya. Restitusi ini belajar dari kesalahan, jadi bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan karena tidak akan ada rasa iri atau persaingan. Merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari anak tersebut. Restitusi ini merupakan cara yang paling baik dalam mengatasi permasalahan murid.
Kemudian fokus kepada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan karakter karena anak belajar dari kesalahan. Fokus pada solusi, bukan pada benar atau salah. Jadi kita tidak akan fokus kepada benar atau salahnya, tapi kita fokuskan solusi apa untuk memperbaiki masalah anak ini. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, karena anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa rendah diri, jadi dia akan kembali kepada kelompoknya seperti semula. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang biasa kita ketahui itu di kelas adanya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Mengapa demikian? Karena keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, sehingga murid akan sadar untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Keyakinan kelas merupakan langkah awal dalam penerapan budaya positif. Bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu sepertinya sudah membuat kesepakatan kelasnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, ajak peserta didik untuk ikut serta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas adalah keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai kebajikan, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas, siswa dan guru untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Keyakinan kelas ini disepakati oleh siswa dan guru, kemudian ditandatangani oleh warga kelas, yaitu siswa dan guru. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan ada poster A dan poster B. Manakah yang merupakan kesepakatan keyakinan kelas? Di poster A sudah ada kata-katanya, di poster B seperti ini. Poster A atau poster B yang merupakan keyakinan kelas? Poster A. Poster A atau poster B? Gak apa-apa, berbeda pendapat itu manusiawi. B, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan. Nanti poster B. Ya, boleh. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Di sini ada saling menyayangi, semangat, peduli. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silakan Bapak dan Ibu, ini ada sebuah peraturan. Keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan universalnya untuk keyakinan kelas ini apa? Tadi ada toleransi, ada tanggung jawab, ada mandiri, ada kreatif, tanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Oke, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Betul. Kita langsung lihat aja Bapak dan Ibu ke bawah. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai merupakan penghormatan kepada orang lain dan berkomitmen. Disiplin juga ya, masuk ini disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat sebuah video untuk membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kelas 5. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal seperti yang telah dijelaskan tadi.
dibuat dalam pernyataan positif. Artinya dilarang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu bukan merupakan kalimat keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Dilarang membuang sampah di kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan kelas. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gunakan pernyataan atau kalimat positif. Sedikit saja dan mudah diingat. Keyakinan kelas ini antara 7 sampai 10 poin. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi guru dan siswa membuat keyakinan kelas ini bersama-sama. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, buka ruang diskusi terbuka. Jadi setiap anak, setiap peserta didik bebas memberikan pendapatnya. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan tentang peraturan kelas, diawali dari peraturan kelas yang siswa ketahui. Apa aja peraturan kelas yang siswa ketahui. Kemudian membimbing siswa untuk menyederhanakan beberapa poin untuk diubah menjadi kalimat yang lebih pendek, mengandung nilai kebajikan dan universal. Jadi dari peraturan kelas yang diajukan oleh siswa, dari ide-ide yang diajukan oleh siswa, kita bimbing siswa ini untuk menjadikan sebuah keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan universal. Kemudian ditinjau ulang kembali, ditandatangani bersama. Siswa menandatangani, begitu juga dengan gurunya. Setelah selesai keyakinan kelas ini, pajang di kelas agar mudah dilihat, mudah diingat oleh anak-anak. Oke, materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu kata kuncinya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup ini survival, penguasaan itu power, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan itu freedom, kesenangan itu fun. Kita akan bahas satu-satu. Bertahan hidup, contohnya yang berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu masuk ke dalam bagian bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan ini yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan merasa dianggap menjadi bagian dari kelompoknya. Itu bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusias, dan juga tertawa. Sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi kontrol yang diambil oleh guru. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, manajer. Kita bahas satu persatu posisi kontrol penghukum. Biasanya posisi kontrol ini menggiring anak menjadi identitas gagal. Kontrolnya dari luar, motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang dikatakan oleh guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebuah hukuman. Biasanya kata-katanya dengan menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Kemudian murid ini kan meletakkan guru di luar dunia berkualitas,
menurut mereka. Anak-anak, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, anak-anak ini akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Dan anak-anak akan berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Kemudian anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong ya, ketika kita mengambil posisi kontrol menghukum. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini juga menggiring anak menjadi identitas gagal, kontrolnya dari luar, motivasi juga untuk menghindari hukuman. Nih, contohnya apa yang guru katakan. Jadi posisi kontrol ini kita membuat anak merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalimat-kalimat seperti ini akan membuat anak merasa bersalah ketika anak itu berbuat perbuatan yang buruk. Anak akan merasa rendah diri karena kita membuatnya merasa bersalah. Kemudian anak akan meminta maaf, tetapi anak juga akan menyembunyikan perbuatannya, menyangkal, bahkan berbohong. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Identitasnya berhasil atau sukses, tapi kontrol tetap dari luar. Motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, tetapi akan membuat anak ketergantungan pada gurunya. Indikatornya, biasanya pada posisi kontrol teman ini, guru akan mengatakan kalimat, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang seperti teman. Di sini murid itu akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya, tetapi itu akan membuat murid atau anak lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan terhadap kita. Ketika kita tidak bersikap sebagai teman kepada anak tersebut, anak ini akan berpikir, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi dari kalimat ini tergambar bahwa anak itu akan kecewa ketika kita tidak mengambil posisi kontrol teman, dan anak juga akan ketergantungan. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Identitasnya berhasil, kontrolnya dari luar, motivasi untuk mendapat imbalan, dan juga membuat anak ketergantungan pada gurunya. Biasanya posisi kontrol pemantau ini benar-benar terfokus terhadap peraturan dan juga sanksi-sanksinya. Misalkan, kamu tahu kan peraturan tidak memakai topi itu apa? Kamu tahu kan sanksinya kalau kamu tidak memakai topi saat upacara? Jadi benar-benar terpaku terhadap aturan-aturan dan sanksi yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, anak ini biasanya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk melakukan suatu perbuatannya. Jadi tetap motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Anak akan berpikir berapa banyak hadiah yang akan saya dapatkan, atau berapa banyak bintang yang akan saya dapatkan, atau berapa besar hukuman yang akan saya dapatkan. Jadi anak pun akan terpaku terhadap imbalan ataupun hukuman. Tetapi ketika kita tidak memantau anak tersebut, anak akan keluar lagi dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi harus terus diawasi. Nah, yang terakhir, posisi kontrol manager. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik yang digunakan oleh seorang guru. Menggiring anak menuju identitas berhasil atau sukses, teorinya kontrol diri, kemudian menghargai diri sendiri. Biasanya pada posisi kontrol manager ini, guru akan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak berbicara ya Bapak dan Ibu. Kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid ini akan menghargai dirinya sendiri, karena dia tidak merasa rendah diri, dia juga tidak merasa dihakimi oleh gurunya. Kemudian anak akan mengevaluasi dirinya, apa yang salah dalam dirinya, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki masalah yang dia buat.
Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ini akan menguatkan pribadi dan juga karakter anak. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasusnya tidak jauh-jauh, ini sering kita temui di sekolah kita. Kasusnya itu tentang siswa tidak memakai topi saat upacara bendera. Ini sedang hangat-hangatnya kita bahas di sekolah kita. Upacara bendera hari Senin ya, anak tidak memakai topi, itu kasusnya. Ketika kita mengambil posisi kontrol hukum, kita akan menyuruh anak hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kemudian ketika kita mengambil posisi kontrol membuat merasa bersalah, guru akan berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah kita, tolong bantu ibu sekali ini saja. Jadi kalimat-kalimatnya benar-benar kalimat kepada teman. Kemudian posisi kontrol pemantau, ini yang terpaku terhadap peraturan dan juga sanksi-sanksi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Kamu tahu sanksinya? Sepulang sekolah beli topi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir posisi kontrol manajer. Ini yang seharusnya kita gunakan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu cara memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, itu yang kita ucapkan. Kemudian ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak tidak merasa rendah diri. Kemudian perkataan guru, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan masih banyak lagi bapak dan ibu yang bisa kita katakan ketika kita pada tahap menstabilkan identitas. Ini tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bertujuan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, ketika siswa berperilaku buruk, itu merupakan suatu upaya dirinya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar. Entah itu kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, atau kebutuhan dasar penguasaan. Jadi kita harus analisis dulu apa kebutuhan dasar yang gagal dipenuhi oleh anak ini sehingga anak melakukan hal yang buruk. Perkataan yang bisa kita ucapkan pada tahap validasi tindakan yang salah ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi kalimat-kalimatnya ini jangan menjudge anak, jangan menghakimi anak, jangan membuat anak merasa terpojok. Anak sudah melakukan perbuatan salah, pada dasarnya dalam diri anak ini, dalam hati kecilnya, anak mengakui dirinya itu salah. Jangan sampai kita pojokkan, kita hakimi anak tersebut, tapi kita bangkitkan identitas anak, kemudian kita validasi tindakannya. Tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi sesuai dengan norma atau nilai kebajikan-kebajikan. Perkataan guru yang bisa dilontarkan, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Nah, ini biasanya kalau di kelas kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita lontarkan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, materi yang saya sampaikan itu yang terakhir. Sekarang
Saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Saya bermain peran dengan anak kelas 5, 2 anak dengan 2 kasus. Kita akan lihat dan identifikasi bagaimana penerapan segitiga restitusinya. Ini ada kasus pertama. Kasus pertama ini tentang IIM. Ini bermain peran ya Bapak Ibu, bukan berarti IIM ini benar-benar melakukan kasusnya. IIM sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Segitiga restitusi ini seperti yang sudah saya jelaskan ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini bisa dilihat contohnya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Kasus 1 ini tentang seorang peserta didik bernama Iin yang sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Tadi kamu datang terlambat ke sekolah dan kamu datang Nah, ini merupakan tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, ini tahapan menanyakan keyakinan. Kita akan lanjut ke contoh kasus yang kedua. Yang tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Nah, ini tahapan validasi tindakan yang salah. Pasti kamu kedua itu ada alasannya ya? Ya, saya sudah susah payah mengerjakan, tapi Aura terus menyatakan pekerjaan saya. Ya, wajar lah kalau kamu tidak rela bekerja di sini, kita tidak boleh menjudge anak. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak seperti dari ibu misalnya dan betul. Ya, Bu. Sekarang coba kita pikirkan. Ini tahapan menanyakan keyakinan. Apakah itu sesuai yang diinginkan kita? Menurut kamu, keyakinan kamu yang sudah melanggar Saling menghormati dan menghargai sesama teman. ya, betul sekali. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai sesama teman itu penting di dalam kamu. Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu mulai marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu.
Bapak dan Ibu, dengan penggunaan segitiga restitusi ini akan membuat anak sadar apa yang salah dalam dirinya, kemudian anak secara mandiri mencari solusi, tentunya dengan bimbingan dari guru, mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Dengan begini akan menumbuhkan atau memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi mereka tidak akan ketergantungan dari motivasi-motivasi ekstrinsik yang kita berikan. Saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Suesti, guru kelas 1. Di sini saya akan menanyakan, saya sering menghadapi anak yang sering mengganggu temannya. Apakah tindakan anak tersebut juga merupakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Anak yang sering mengganggu temannya ya. Nah, anak yang sering mengganggu temannya ini merupakan salah satu tindakan atau upaya anak untuk memenuhi kebutuhan yang gagal terpenuhi. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang sudah tadi dijelaskan. Ketika anak mengganggu temannya, itu artinya ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri anak. Dalam kasus tersebut masuk ke dalam kategori kesenangan. Anak itu merasa senang ketika melihat temannya terganggu. Anak itu merasa senang ketika melihat temannya marah. Anak ini akan merasa senang ketika melihat temannya ini merasa ataupun tertawa ketika anak diganggu, ketika dia mengganggu temannya, kemudian si temannya ini tertawa, dia merasa senang. Nah, jadi salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak ini yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Cara untuk mengatasinya, kita sebagai guru, kita gunakan pembelajaran yang membuat anak tersebut senang. Misalkan dengan media-media yang bisa dia gunakan secara langsung, media interaktif, atau dengan menyajikan video pembelajaran yang membuat dia fokus terhadap video tersebut dan materinya. Atau bisa juga sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan ice breaking atau permainan-permainan sederhana sehingga kebutuhan dasar kesenangannya itu sudah terpenuhi. Jadi anak bisa lebih fokus untuk belajar. Seperti itu, Bu Esti. Yang selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ida, bagaimanakah caranya menanamkan disiplin positif kepada siswa? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya menerapkan disiplin positif terhadap siswa? Menanamkan disiplin positif ini tidak bisa secara instan, tentunya sangat memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kita awali dengan menumbuhkan atau menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi kita buat anak tersebut sadar tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif yang harus dilakukan, sehingga dengan kesadaran dari dalam diri, dengan kesadaran yang tumbuh secara intrinsik dari dalam dirinya, anak tersebut tanpa paksaan akan melakukan disiplin positif. Seperti itu. Jadi kita awali dengan menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar anak sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bu Mariati? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Itu saja. Terima kasih. Apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas ini merupakan cikal bakal dari keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini merupakan suatu nilai-nilai kebajikan
yang universal yang kita sepakati atau kita buat bersama peserta didik yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas? Ketika kesepakatan kelas ini sudah dijalankan secara konsisten oleh seluruh warga kelas, yaitu siswa dan juga guru. Nah, jadi kesepakatan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan itu yakin. Yakin itu kan datangnya dari hati kita. Ketika itu udah datang dari hati, menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah itu. Jadi awal mula dari keyakinan kelas adalah dibuatnya kesepakatan kelas. Gimana Bu Tuti? Iya, terima kasih. Posisi kontrol guru itu sebagai teman menurut saya termasuk kategori baik. Nah, apa yang menjadi dampak negatif dari posisi kontrol teman tersebut? Terima kasih. Ya baik Pak Heru, terima kasih atas pertanyaannya. Betul, posisi kontrol itu memang baik. Posisi kontrol teman itu baik. Namun dampak negatif dari posisi kontrol teman ini akan membuat anak ketergantungan. Ketika kita tidak mengambil posisi kontrol teman, akhirnya akan merasa kecewa. Saya contohkan seperti ini. Ketika anak tidak memakai topi saat upacara bendera, kita bilang ke anak, ayo nak, beli topinya ya, nanti dipakai topinya ya. Jadi kita secara halus dengan kata-kata yang bersahabat berkata seperti itu kepada anak. Ketika kita suatu saat tegas kepada anak tersebut dengan kalimat-kalimat yang tegas, bukan kalimat yang seperti teman, anak, oh ternyata bapak ibu guru itu seperti itu, jadi anak akan merasa kecewa. Selain itu, anak juga akan ketergantungan terhadap kita. Jadi anak akan tergantungan terhadap gurunya. Ketika anak berhadapan dengan guru lain, dia akan berbeda lagi. Jadi dia akan nurut hanya kepada gurunya. Seperti itu. Bagaimana Pak Heru? Terima kasih Dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Kita mulai dari kelas kita khususnya, kemudian kita pada umumnya terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kita konsisten menerapkan budaya-budaya positif ini agar disiplin positif di sekolah kita ini dapat terwujud dengan baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita. Dari pagi sampai siang kita sudah mengeluarkan segala yang ada dalam diri kita, entah itu tenaga, pikiran, dan hati kita yang sering terkuras emosinya oleh anak-anak. Tetapi Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri kegiatan siang hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif dengan ucapan alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah praktek membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Kita akan mulai dari baca doa dulu. Ya silakan ketua kelasnya dipimpin baca doa. Siap berduduk. Siap. Berduduk. Siap. Berduduk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
sebuah keyakinan kelas ini adalah salah satu dari penerapan budaya positif. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang tahu apa artinya itu budaya positif? Ada budaya aja dulu. Ya, Aida, silakan. Tradisi, bagus. Terima kasih, Aida. Budaya positif. Budaya itu tradisi. Kemudian positif. Siapa yang mau coba menjelaskan? Iya, silakan sih, Pak. Baik, Bu. Baik, bagus. Terima kasih sih, Pak. Budaya positif, budaya itu tradisi atau sebuah kebiasaan. Positif itu baik, nilai-nilai yang baik. Jadi budaya positif itu suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang mengenai hal-hal yang baik atau nilai-nilai yang baik. Dapat dipahami? Bagaimana? Mengerti? Ya, bagus. Nah, untuk menerapkan budaya positif, yang pertama kita akan membayangkan sebuah kelas impian. Kelas impian itu kelas yang kalian inginkan, kelas yang kalian bayangkan. Seperti apa kelas yang kalian inginkan untuk ditempati belajar kalian itu? Nah, Ibu akan memberikan sebuah kertas yang akan kalian tulis untuk menuliskan kelas impian kalian. Misalnya, saya ingin kelas yang nyaman atau kelas yang bersih, terserah kalian ya. Kalian tuliskan apa impian kalian tentang kelas yang akan kalian tempati, yang akan kalian tempati untuk belajar. Paham? Paham. Ibu akan bagikan kertasnya, silakan kalian tulis masing-masing. Alat tulis sama bukunya boleh dikeluarkan. Sudah menulis kelas impiannya? Ya, apa kelas impian yang kamu tulis? Oke, bagus. Ini Embun, bagaimana kelas impian yang kamu tulis? Ya, akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas ini diawali dari kesepakatan kelas yang tentunya berisi tentang nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebajikan yang baik. Contohnya, Ibu kasih contoh dulu ya. Misalnya kalau kalian mengerjakan tugas harus secara jujur, iya mandiri, bagus. Selain mandiri dengan jujur, artinya kalian tidak boleh mencontek pekerjaan teman. Nah, jadi keyakinan kelasnya mandiri, jujur, selain itu bertanggung jawab. Sekarang silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan pada kertas yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan. Kita akan tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Kita mulai dari Aida.
bagian dari kelas impian yang sudah kalian tulis. Di sini ada kelas yang bersih, nyaman dan tertib. Kemudian teman-teman yang saling menghormati, kelas bersih lagi. Kemudian menghormati bapak dan ibu guru, selalu ramah, sopan dan santun, menghormati guru. Kelas yang bersih, menghormati bapak ibu guru. Selanjutnya akan membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis dan tempelkan di depan. Ada yang menulis aktif saat belajar, mandiri mengerjakan tugas, bersikap jujur, disiplin saat sekolah, mandiri mengerjakan tugas, kemudian saling tolong menolong, kemudian saling menghargai teman, kemudian mandiri mengerjakan tugas lagi, disiplin saat belajar. Nah, kita tadi sudah menuliskan tentang kelas impian dan juga keyakinan kelas kita. Nanti akan ibu buatkan keyakinan kelas ini, akan ibu rinci, akan ibu satukan yang sama, kemudian ibu tuliskan dalam sebuah kertas yang besar, akan ibu hias juga. Dan nanti akan kita tempel di depan kelas seperti jadwal tiket ini ya, seperti jadwal tiket, jadwal pelajaran, dan struktur organisasi kita. Selain itu, kita juga akan menandatangani kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti untuk hasil akhirnya akan ibu pajang di kelas kita ya, agar kalian dapat melihatnya, dapat menerapkannya juga. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan keyakinan kelas ini di kelas kita khususnya dan umumnya di sekolah kita, dan bisa dikeluarkan juga ke kelas-kelas yang lainnya ya. Semoga budaya positif di kelas kita bisa berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Untuk pembuatan keyakinan kelas, ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Nurania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Darmawan. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali, senang, sangat bersemangat. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting sekali, penting sekali. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting? Kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, membuat kita lebih membuat kita lebih baik, agar dapat saling menghargai.
Berikut adalah kegiatan refleksi pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat dilakukan pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 bertempat di SD Negeri Bandung 1. Terdapat 8 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama peserta didik kelas 5 saya lakukan pada tanggal 21 Oktober tahun 2023. Peserta didik sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi, terutama dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif di SD Negeri Bandung 1. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Yang pertama, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Ketiga, meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang budaya positif. Keempat, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi. Sekian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.